Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umasi SPD, guru SDN Salep CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Salep, Ibu Irna Indrayani, dengan topik pembicaraan yaitu dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Untuk tugas 3.1 saya mendapatkan tugas tentang dilema etika yang Ibu rasakan di sekolah Ibu. Maaf Bu, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit ya. Untuk Ibu menjabat di sini dari mulai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah kebetulan di SD ini langsung, yaitu dari tahun 2017. Ya. Mungkin dalam waktu rentan 2017 ya sampai dengan sekarang itu, apakah pernah ada gitu perasaan dilema ketika mengambil satu keputusan, baik itu yang menyangkut siswa, guru maupun kejadian-kejadian tertentu? Selama ini mungkin ada saja, cuman tidak mungkin peristiwanya atau kejadiannya terlalu berat ya. Sekolah yang saya pimpin ke arah yang baik, ternyata memang baik-baik saja. Alhamdulillah gitu ya. Saya pun merasa bangga gitu ya dengan adanya ini. Mereka juga bisa menyadari abdi itu susah deui gitu ya. Iya. Karena apa? Karena mereka pun bisa paham tupoksi mereka seperti apa yang masing-masing sebagai guru, dan mereka pun menghargai saya sebagai kepala sekolah. Jadi yang saya bayangkan gitu ya, kumahanya di tengah-tengah teman sejawat tadinya, sekarang saya harus memimpin mereka, padahal kami semuanya tadinya teman gitu ya. Alih posisi mungkin, takut ya ada sesuatu ya Bu. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tidak membatasi saya adalah kepala sekolah atau mereka guru, itu dirasakan mereka bisa menghargai saya, dan alhamdulillah kami pun bisa alhamdulillah sekarang kami walaupun ada dalam keadaan sekolah seperti biasa-biasa saja merasa nyaman dan merasa bangga bisa memimpin rekan-rekan saya sebagai kepala. Ternyata jadi prakiraan ya, Ibu ya praduga. Sebelumnya yang takutnya begini, ternyata setelah didalami, setelah kolaborasi dengan baik, jadi menciptakan suasana sekolah yang kondusif pula ya Bu. Kemudian sekolah yang baru saja kita rasakan gitu, dari sekolah Mongon Sidi ke SDN Salep, apakah ada kendala? Adanya merger ini otomatis ya, yang tadinya sekiranya gampang ngahijikeun budak, gampang ngahijikeun guru, ternyata ini terus terang saya sangat berat sekali. Ternyata dan memang dipaksa gitu, tapi kita harus tetap menerima, sebab ada dua panitia, ada Irna yang jadi kepala sekolah gitu ya. Secara Irna gitu cek bahasa namanya berenang teu sanggup gitunya, teu hoyong gitulah biarlah saya pengennya inilah saayana gitunya udah yang gitu. Memang kalau disatukan itu murid jadi banyak, tapi tidak semudah itu kita bisa menerima dengan sepenuhnya gitu ya, sebab di sana ternyata banyak tantangan. Iya betul. Ya, di antaranya ini khusus aja mungkin bagi kepala sekolah SD Salep, bagi guru-gurunya, bagi anak-anak SD Salep, ini pasti akan mendapatkan beban berat
tugas berat dan tantangan yang sangat berat. Iya, betul. Itu yang dirasakan. Soalnya yang paling dibayangkan teh ngahijikeun budak. Iya, betul. Jadi jumlah siswa secara keseluruhan berapa tuh Bu? Dari kedua Dari SD? 157 SD Salak, kemudian ditambah dengan SD Mawarsi 77, tapi masih ada yang di SD Mawarsi. Sekarang yang baru dimasukkan ke Dapolik itu 224 siswa. 224 ya. Siswa. Ya. Untuk gurunya itu sendiri Bu, untuk menyatukan kedua SD tersebut ya kan guru-gurunya pasti ada dari Mawonsidi sendiri, kemudian dari Salop sendiri gitu. Dilema untuk ya. menyikapinya, Iya. dilema Pasti dilemanya khususnya untuk SD Salop aman dan Iya. baru tuan rumah. Mohon. Ya, supaya hanya kalau untuk bangun sini sebenarnya secara hati nurani dia tidak ingin nilai yang lain itu lepas lah. Harusnya kita bisa bersatu dan Iya. tahunya ya pasti beban bagi mereka juga punya hati nurani Iya. gitu ya. Tapi mungkin di lain pihak mereka juga berpikir Iya. ya apakah di SD Salep ini untuk kedepannya mungkin saya bisa enggak masih mengajar di SD Salep karena kita tidak tahu memang gitu ya. Saya juga secara pribadi sebagai kepala sekolah tidak bisa berkata muluk-muluk Iya betul. ya. Misalnya udah aja di SD Salep. Nah, saya juga takut nanti saya Iya. di lain pihak saya juga ingin meraih gitu Iya, ya. betul. Tapi di satu sisi pun saya juga ada sih rasa takutnya bisi meureun SD Salep untuk kedepannya memang muridnya mungkin berkurang lagi atau Iya, gitu gimana ya. Nanti mereka juga tidak punya garapan gitu Iya, ya. betul. Aret bade tungtungan teh meureunnan gitu ya. Iya. Saya ingin mempertahankan tapi saya takut disalahkan. Iya betul. Akhirnya ya terserahlah gitu ya. Mau Dikembalikan ya lagi. dikembalikan lagi mungkin Iya. seperti itu ya. Nah ibu terbiasa maksa. Saya nggak bisa Iya. memaksa nasib mereka yang khususnya di SD Mawonsidi. Kalau ingin pindah ya silahkan aja. Iya. Walaupun misalnya di SD Salep pasti merasa keberatan juga ya Iya. karena siswa terlalu banyak. Ada yang misalnya full ya. Iya. Lebih dari 40 siswa. Iya. Tapi ada yang lebih itu lebih kelebihan 40 mah nggak apa-apa. Iya. Nu SMA tah nu ngahijikeun Iya. budak na wungkul, bukan Oh, karakter iya. anaknya. Karakter siswanya. Iya, Gitu ya. karakter siswanya. Oh, benar. Tadinya mungkin di grup Mawonsidi-nya seperti ini, Mm-mm. kan beda meren yang Iya. pembelajaran di SD Iya, betul. Salepnya. Nah, ini yang paling riskannya gitu ya. Itu satu. Kemudian tadi gurunya juga. Jadi Iya, betul. kita cari solusi yang Baik. menurut saya nyaman, menurut Iya. ibu-ibu juga yang di SD Mawonsidi juga silakannya. Kalau memang mereka bisa mau menerima dalam keadaan posisi Iya. apapun, silahkan dan diterima dengan hati dan tangan terbuka. Iya. Ya, kalaupun misalnya mau keluar juga dari SD Salepnya, kalau sudah dipersatukan, Heeh. ya monggo lah gitu. Udah kumaha deui atuh. Mohon. Iya. Nah mungkin itu, tapi mungkin saya hanya bisa bergantung kita pasrahkan kumaha Allah. Tah eta paminten Kumaha deui atuh ya. Sebab Ikhtiar mah udah ya, Bu. kita sedang berusaha tapi Allah itu Allah yang menentukan segalanya. kumaha untuk yang kedepannya kita nggak tahu. Mudah-mudahan ini semuanya ada hikmahnya, terutama untuk abdi merenang. Iya, betul. Jadi guru-gurunya juga diberi kekuatan juga, Amin, terus amin, sama amin. anak-anaknya juga bisa bersatu lah deui gitu. Sangat luar Nah, biasa gitu Bu ya, sebetulnya. Terima kasih atas wawancaranya kali ini dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu, juga Amin. guru-gurunya juga mudah-mudahan SD Salop semakin jaya Tangguh, jaya tangguh, jaya ya. ya tangguh Semangat. pokoknya semangat gitu. maju terus. Oh, maju terus. Insya Allah. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Prilly Sertati, sebagai kepala sekolah SD Mongon Sidi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Karena ini saya ada sedikit ya tugas dari CGP mewawancara, maka saya akan sedikit mewawancara Ibu. Ibu, ada sedikit ya, saya ingin menanyakan tentang perasaan Ibu, tentang dilema etika yang Ibu rasakan dalam menjabat di SD ini. Yang pertama itu ketika saya datang ke sini itu ya, saya kaget karena ternyata siswa di SD ini jumlahnya hanya sedikit. Jadi siswa SD itu semuanya di bawah angka 20. Nah, dari jumlah siswa aja itu sempat menjadi gimana? Kok kenapa begini? Ternyata saya tanya ke guru karena di sini mungkin komplek. Ya, betul. Benar. Karena ini komplek, apalagi kompleknya itu ada 6 SD. Nah, mungkin karena pengaruh itu. Yang kedua, menurun drastis itu Juli 2020 itu kebetulan kan dari masa Covid. Nah, itu mempengaruhi pendaftar ke SD ini. Tahun terakhir begitu bisa masuk 100%, ternyata karena pengaruh yang tahun-tahun belakang masih berpengaruh, karena yang belakang sedikit ya akhirnya sampai sekarang ya masih sedikit. Jadi penyebabnya mungkin diantaranya karena memang di sini komplek terlalu banyak SD, jadi mungkin orang tua karena terbagi-bagi itu. Untuk menghadapi tadi ya dilema kekurangan siswa, kemudian hari kejepit, kira apa yang sosialisasi apa atau bentuk penyelesaiannya seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, itu ya diantaranya kan selain dari faktor yang tadi, memang ada juga sih karena selama dua kepala sekolah itu hanya PLT saja, mungkin itu juga mempengaruhi gitu ya. Mungkin pendekatan dengan orang tua kan yang namanya PLT itu memegang 2 sekolah, kan mungkin itu juga mempengaruhi ya. Ya kalau saya sih pertama kita pendekatan dulu ke orang tua, kemudian kita sosialisasikan bahwa sekarang itu ada kepala sekolah yang definitif. Kemudian saya bilang kekurangan-kekurangan yang ada di SD Mongon Sidi, yang contohnya ANBK, tadinya kegiatan ANBK tahun kemarin kita numpang ke orang, ya alhamdulillah sekolah kita sudah fasilitasi dengan jaringan internet. Kemudian kita sampaikan juga, kebetulan kita sekarang itu kemarin kalau laptop harus menyewa, sekarang kita udah punya bantuan Chromebook 15, itu kan kita promosikan juga ke orang tua untuk meningkatkan daya tarik. Iya betul sekali. Perlu ya daya jual itu. Iya, itu kan untuk itu mungkin kewirausahanya, mungkin kita berusaha ya dengan cara itu, yang pendekatan juga ke orang tua. Ketika ada yang kita fasilitas yang rusak-rusak, kita perbaiki sedikit minimalnya. Mungkin kalau ada perubahan sedikit mungkin bisa menarik. Oh iya. Iya. Ya diantaranya itu ke pihak orang tua juga tentang hari kejepit itu tentu saja kita sosialisasikan. Walau bagaimanapun yang namanya sekolah anak itu kan penting. Iya. Jadi jangan sampai karena ada hari kejepit dengan alasan uang, kalau memang anaknya dari rumah mungkin udah dibekali makan di sekolah, itu anak tidak usah berkendala lagi alasan bekal kan, gitu kan? Enggak, bekal itu kan nggak harus uang. Iya betul kan? Bisa makanan dari rumah dibawa ke sekolah. Jadi jangan alasan tidak punya bekal buat anak. Menurut Ibu gitu, ada hal yang tersendiri nggak di dalam hati ketika kita dimergerkan? Ketika saya baru melangkah, menata sekolah, menata guru dan mencari mencari menarik siswa, caranya menarik siswa supaya bertambah itu
tiba-tiba ada informasi dan bahkan sudah di apa ya, sudah terlaksana bahwa ini mau di merger, walaupun SK-nya belum turun tapi itu udah resmi mau di merger. Ya saya musab dada lah gitu ya. Kenapa? Saya kan baru aja melangkah ingin mulai menata, kemudian saya juga walaupun kondisi siswa sedikit, keuangan seminimal mungkin, tapi saya berusaha gimana supaya jadi kelihatan. Jadi yang menjadi saya nggak enak teh, saya udah berjuang walaupun selangkah demi selangkah nggak bisa lari karena nggak mungkin untuk langsung lari gitu ya. Tiba-tiba kayak dikat. Jadi usaha saya itu selama ini apa artinya gitu kan? Sampai saya harus ikut visitasi akreditasi, ya minimalnya fasilitas dan jelek juga, dan saya udah berusaha untuk menata kelas, meningkatkan kinerja guru, gitu kan? Ya, terlihat banget gitu, terlihat banget gitu hasilnya. seperti tadi merger itu ya lumayan saya langsung nggak enak hati juga kok ini sih. Terus jadi hasilnya teh saya berjuang selama ini tuh berarti nggak ada hasilnya, karena nama SD saya juga nantinya jadi hilang. Benar tidak? Saya udah berjuang melangkah, memperbaiki, menata ya sekolahnya, ya siswanya, yang mengajak guru untuk lebih bersatu, meningkatkan kinerja dan lain-lain. Tiba-tiba kan harus hilang karena di merger itu. Iya. Jadi kayak yang perjuangan saya selama 14 itu nggak ada artinya, nol gitu. Nggak ada artinya sama sekali ketika nama SD itu sendiri hilang. Ya, aduh ya Allah, kalau melihat hal seperti itu ya, perasaan saya juga tahu betul gitu kesedihannya seperti apa. Berarti tidak mungkin mudah menyatukan satu SD dengan yang lainnya ya. Nah, untuk menyatukan SD ibaratnya kelas 5 dengan kelas 5, kelas 4 dengan 4, ada kendala tidak Bu? Ya mungkin kendalanya kembali ke siswa itu sendiri. Kalau ke siswa, mungkin siswa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, guru juga yang baru. Mungkin itu untuk siswanya ya Bu. Kalau ya, untuk gurunya untuk gimana gurunya, dilemanya itu ya gini, Allah. kan jumlah siswa itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika siswa itu yang sedikit kan digabung, otomatis guru si A atau si B yang siswanya digabung nggak bisa dibagi dua, mungkin dia akan kehilangan, tidak punya jam di SD yang baru itu. Otomatis kan dia harus mencari solusi gimana dia punya jam, yaitu diantaranya mungkin dia harus cari SD yang kosong. Bagaimana pendekatan Ibu ke guru tersebut? Seperti apa bentuknya? Ya kita kasih pengarahan. Mungkin karena sebelum itu kita kasih arahan, ya kita kasih pendekatan. Contohnya ke Bu Neneng. Bu Neneng gimana kalau disatukan ini kan siswanya itu hanya cukup digabung juga, masih tetap hanya cukup buat satu kelas. Jadi paminten mungkin ini ada hikmahnya. Kalau dengan mencari SD lain mungkin bisa mencari SD yang lebih dekat ke rumah, untuk mungkin pengalaman yang baru lagi, bisa mencari lingkungan yang baru lagi, kita bisa mencari penyegaran gitu kan. Jangan dianggap sebagai beban gitu lah. Anggaplah, ambil hikmahnya aja. Kita dengan di merger ini kita harus keluar dari itu, kita bisa mencari suasana baru, teman baru, kita ambil hikmahnya aja. Mungkin di lingkungan yang di sana mungkin akan lebih baik lagi, apalagi mencari yang lebih dekat dengan rumah, mungkin itu juga akan menunjang dia untuk tidak terlalu jauh ke rumah. Terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi di tempat kerja baru, insya Allah pasti banyak yang ikut serta, satu gandengan, satu visi, satu misi ya. Kita tujuannya satu, kita mengabdi, kita lurus ke depan, memajukan pendidikan. Jadi terima kasih ya.